Shalom dan salam sejahtera bagi teman-teman Escape. Ini adalah Escape Insight, salah satu segmen yang ada di dalam Escape Channel, di mana kita akan bersama-sama belajar dan membahas mengenai topik-topik yang ada di dalam Alkitab. Semoga melalui segmen ini teman-teman sekalian boleh terberkati. Teman-teman Escape, pada episode pertama kali ini saya akan mengangkat mengenai satu topik yang sudah cukup sering kita dengar, sudah cukup familiar di telinga kita, yaitu tentang pikul salib. Bagaimana teman-teman memahami dan memaknai bagian ini? Mari kita belajar bersama-sama. Sebelumnya, saya ingin membaca satu bagian atau perikop di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat 21 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Apa makna dari perkataan Yesus ini ketika ia mengatakan bahwa kita harus memikul salib? Banyak orang berkata bahwa masalah yang mereka hadapi, persoalan kehidupan, kesulitan demi kesulitan yang ada adalah salib yang harus mereka pikul. Tidak salah, tetapi jika kita memahami konteks dari perkataan Yesus, arti pikul salib memiliki makna yang lebih dalam dari sekedar masalah dan persoalan yang kita hadapi. Mari kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama, pikul salib adalah konsekuensi dari menjadi murid Kristus. Pada ayat yang ke-24, Yesus memulainya dengan bagian ini. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Jelas sekali dikatakan di sana, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus memikul salib. Jadi, dengan kata lain, pada bagian ini kita bisa simpulkan bersama-sama bahwa pikul salib adalah konsekuensi dari pengiringan kita akan Yesus. Tujuan Yesus datang ke dunia ini dan mati di atas kayu salib bukanlah sekedar untuk menyelamatkan kita. Tujuan Yesus datang ke dunia bukan untuk sekedar membuat kita percaya bahwa Ia sanggup menyelamatkan kita. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan mau bahwa melalui kematiannya, kita memiliki komitmen untuk hidup bagi Kristus. Kita memiliki komitmen untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus. Melalui karya penebusan, Yesus Kristus melalui kematiannya di atas kayu salib
melalui kedatangannya ke dunia ini, Tuhan mau supaya setiap kita menjadi murid-murid Kristus. Dan konsekuensi dari menjadi murid Kristus adalah mau memikul salib. Menjadi murid Yesus bukanlah suatu paksaan. Itu merupakan panggilan. Allah memanggil orang-orang yang bersedia menjadi murid-muridnya. Ketika kita berkata, saya mau menjadi murid Kristus, itu berarti kita memahami ada konsekuensi dari pilihan kita, yaitu kita harus mau memikul salib. Yang kedua, salib bicara mengenai kematian. Pada masa Yesus, salib bukan sekedar bicara tentang penderitaan atau rasa sakit, tetapi salib bicara tentang kematian. Salib adalah lambang dari kematian. Jika teman-teman memperhatikan perikop di dalam Matius pasal yang ke-16 tadi, di situ Yesus banyak menyinggung mengenai kematian dan nyawa. Secara khusus, di ayat yang ke-25 Yesus berkata seperti ini. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi jelas sekali di sini bahwa salib bicara tentang kematian. Pada bagian ini, apa yang hendak Yesus sampaikan kepada kita adalah Allah menantang kita. Allah bertanya kepada kita, maukah kita mati bagi Kristus? Yang hendak Yesus sampaikan di sini adalah, sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita harus rela mati terhadap rencana-rencana pribadi kita. Kita harus mau mati terhadap keinginan-keinginan pribadi kita. Kita harus mau mati terhadap diri kita sendiri. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, yang menjadi keinginan pribadi Yesus adalah supaya ia tidak perlu menerima cawan itu, supaya ia tidak perlu disalibkan. Tetapi pada akhir doanya ia berkata, Bapa, biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku. Ketika kita memutuskan untuk menjadi murid Kristus, ketika kita memutuskan untuk menjadi murid Yesus, kita paham bahwa ada konsekuensi yang harus kita lakukan, yaitu bukan lagi rencana-rencana kita yang kita jalankan, bukan lagi wacana-wacana pribadi kita, bukan lagi kerinduan-kerinduan kita yang kita kejar, tetapi menjadi murid Kristus itu bicara mengenai melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Menjadi murid Kristus itu berarti rela melakukan kehendak-kehendak Tuhan di atas segala kepentingan-kepentingan kita. Pikul salib itu berarti kita mau dan bersedia apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau sudah bicara mengenai rencana Tuhan, apapun itu pasti selalu yang terbaik bagi kita, selalu baik adanya. Kalau yang menjadi rencana Tuhan adalah mungkin sampai hari ini saya tidak memperoleh pasangan, itu adalah yang terbaik dari Tuhan. Kalau yang menjadi rencana Tuhan adalah sampai hari ini sakit penyakit saya tidak sembuh, yakin dan percaya itu adalah yang terbaik dari Tuhan. Kalau sampai hari ini yang menjadi rencana Tuhan, saya belum juga memperoleh keturunan, yakin dan percaya jika itu adalah rencana Tuhan, itu pun yang terbaik bagi kita. Pertanyaannya adalah, maukah kita memikul salib itu? Yang ketiga, memikul salib itu berarti kita siap untuk tidak menjadi populer. Saya ingin membacakan satu peristiwa di dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat 26. Lukas 23 ayat 26
Ini merupakan peristiwa ketika Simon dari Kirene diminta untuk membantu memikul salib Yesus. Ayat 26. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Saya ingin membacakan satu bagian atau terjemahan lain dari bahasa Inggris yang menurut saya cukup baik menerjemahkan bagian ini. Lukas pasal yang ke-23 ayat 26 di dalam terjemahan bahasa Inggris berkata seperti ini. And as they led him away, they saw one Simon of Cyrene, who was coming in from the country, and laid on him the cross to carry it behind Jesus. Jelas sekali dikatakan bahwa Simon of Cyrene, dia mengangkat salib Kristus di belakang Yesus, to carry it behind Jesus. Satu ayat di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 30 mengatakan seperti ini. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Panggilan untuk memikul salib adalah panggilan untuk tidak menjadi siapa-siapa. Panggilan untuk memikul salib itu berarti kita rela untuk tidak menjadi populer. Seringkali sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pengikut-pengikut Kristus, sebagai murid-murid Tuhan, kita sudah cukup merasa berjasa berbuat sesuatu untuk Tuhan, dan kita berpikir kita layak untuk mendapatkan pujian, kita layak untuk mendapatkan penghormatan, kita layak untuk mendapatkan award. Tetapi firman Tuhan mengatakan kita memikul salib di belakang Yesus. Melakukan pekerjaan Allah, bukan nama kita yang semakin terkenal. Melakukan pekerjaan Allah itu adalah kita membuat nama Yesus berada di depan kita. Dewasa ini kecenderungan yang terjadi di gereja. Jika teman-teman memperhatikan, ada undangan KKR, undangan ibadah, undangan Natal, dan yang lain-lain. Di pamflet-pamflet, di poster-poster yang ada, kita akan melihat nama pengkhotbah dan foto pengkhotbah yang dipajang besar-besar. Lalu pertanyaannya adalah, mana Yesusnya? Seringkali yang mendorong orang-orang Kristen, yang mendorong orang-orang percaya menghadiri ibadah-ibadah KKR besar, bukan lagi karena Tuhan Yesusnya, tetapi karena siapa yang berbicara, tetapi karena siapa yang berkhotbah, siapa hamba Tuhannya. Ini adalah kecenderungan yang salah. Salib yang harus kita pikul adalah kita harus rela untuk bukan menjadi siapa-siapa, sekalipun kita telah melakukan banyak hal. Gak gampang, tetapi ini yang mau Tuhan tuntut dari setiap kita, para murid-murid Kristus. Memikul salib tidak selalu bicara mengenai melakukan hal-hal yang hebat, tetapi bagaimana kita menundukkan diri kita di bawah salib Kristus. Kita mengizinkan Yesus semakin besar, kita semakin kecil. Itu memikul salib yang sesungguhnya. Teman-teman, demikian pembahasan dari topik pikul salib pada edisi pertama Escape Insight kali ini. Biarlah kiranya apa yang saya sampaikan boleh memberkati teman-teman sekalian. Tuhan Yesus memberkati.